Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Aulia Rahman Biga, asal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang penggunaan teknologi dalam peningkatan keselamatan pasien. Jadi langsung saja. Dalam lingkup kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi target nomor satu. Untuk itu, kualitas pelayanan pada pasien selalu menjadi prioritas utama di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik kesehatan, maupun puskesmas. Dalam wilayah lingkup kesehatan ini, teknologi informasi kerap menjadi sorotan dan kini mengingat pentingnya peran teknologi di segala kehidupan, maka teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien semakin digalakkan. Tujuannya yaitu agar di dalam kesehatan adanya kemajuan dan mampu menerapkan kesehatan semakin mudah dan tidak merugikan pasien dan pihak rumah sakit, mampu memberikan pelayanan yang optimal. Pengertian keselamatan pasien yaitu keselamatan pasien merupakan kesehatan yang telah terjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada 5 isu penting yang terkait dengan keselamatan di rumah sakit. Yang pertama, keselamatan pasien. Kedua, keselamatan pekerja atau petugas kesehatan. Yang ketiga, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit. Yang keempat, keselamatan lingkungan. Yang kelima, keselamatan bisnis. Ada 2 teori definisi yang menjelaskan tentang keselamatan pasien. Yang pertama, Life Institute of Medicine, yang mendefinisikan keselamatan sebagai freedom from accidental injury. Keselamatan dinyatakan sebagai ranah pertama dari mutu, dan definisi dari keselamatan ini merupakan pernyataan dari perspektif pasien. Cohen DKK 2000 dalam Sutanto 2014. Hughes 2008 dalam Sutanto 2014 menyatakan bahwa keselamatan pasien merupakan pencegahan cedera terhadap pasien. Pencegahan cedera didefinisikan sebagai bebas dari bahaya yang terjadi dengan tindak tidak sengaja atau dapat dicegah sebagai hasil perawatan medis. Peran kerja tema dalam keselamatan kerja pasien, yaitu salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan yang paling sedikit 10 orang. Aspek legal K3 RS, yaitu rumah sakit merupakan tempat kerja di mana terdapat karyawan, orang sakit, pengunjung, alat medis dan non-medis. Rumah sakit dibangun dilengkapi dengan peralatan yang dijalankan dan dipelihara untuk sedemikian rupa untuk menjaga dan mencegah kebakaran serta persiapan dalam menghadapi bencana maupun kebakaran. Rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu padat modal, padat teknologi, padat karya, padat sistem. Sistem manajemen K3 rumah sakit merupakan bagian dari sistem manajemen rumah sakit secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur,
proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembang, penerapan, pencapaian, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, efisien, dan produktif. Peran pasien dan keluarga pasien sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan adverse events. Keluarga merupakan unit paling dekat dengan pasien dan merupakan perawat utama bagi pasien. Kemudian keluarga juga merupakan bagian dari tim pengobatan dan perawatan, maka peran keluarga penting untuk memantau kebutuhan pasien dari laporan perawat atau jika perlu melakukan komunikasi langsung. Adapun peran keluarga sebagai partner pasien untuk mencegah terjadinya bahaya, yaitu keluarga berperan secara aktif dalam menjaga keselamatan pasien di pelayanan kesehatan, yaitu memberikan informasi pasien yang benar, jelas, lengkap, dan jujur, mengetahui dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab pasien maupun keluarga. Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dan peran keluarga dalam menjaga keselamatan pasien. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peran keluarga dalam menjabani komunikasi yang efektif antar pasien dan tenaga medis. Yang ketiga, peran keluarga dalam pemberian obat secara aman. Yang keempat, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi. Kelima, peran keluarga dalam mengurangi risiko infeksi di pelayanan kesehatan. 6, keluarga berperan dalam mengurangi tingkat risiko pasien jatuh. Pengelolaan pasien rawat inap tidak hanya menjadi tanggung jawab tim kesehatan, tetapi melibatkan juga pribadi pasien sendiri dan keluarga. Mungkin cuman itu yang bisa dapat saya jelaskan sedikit, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.